Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Kurniawan Sudiarto akan mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2021 dengan NIM PPG 61010210002 Prodi PJKR Universitas Negeri Semarang. Berikut adalah kartu peserta saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya presenti dulu untuk mata kehadiranmu. Halo Mbak Mawi Dotul. Ya, Primi. Hadir Pak. Bari. Hadir Pak. Mas Aryan. Hadir Pak. Hadir, ini kameranya di on kan. Mbak Erlin. Hadir Pak. Dila. Hadir. Kemudian Mbak Yeni. Hadir. Ya, ini Mbak Yeni sama siapa? Oh ya, sama Nani. Oh, Nani tadi yang WA Pak Fajar karena HP-nya bermasalah. Mbak Emil. Hadir Pak. Mbak Dia. Hadir. Ya, jadi ini ada dua siswa, Mbak Lutfiana sama Dia ini terganggu sinyalnya. Nanti apabila ada suara materi dari Pak Fajar ataupun dari temanmu yang kurang jelas, kamu bisa menggunakan fitur chat yang ada di Google Meet ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, pembelajaran PJOK ya, kelas 10 pada semester ganjil tahun ajaran baru. Kalian baru masuk dari SMP, kemudian masuk ke SMA. Kita lakukan berdoa dulu. Siap. Doa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih pada Mas Afian. Walaupun kalian tidak menyanyikan lagu nasional, dari kalian mengingat para pahlawan dulu memperjuangkan Indonesia. Itu semoga kalian bisa meniru perjuangan mereka dengan cara apa? Menjadi anak atau siswa yang memiliki pendidikan baik, pengetahuan umum yang luas ya. Apalagi dengan adanya model daring seperti ini. Ya, model daring seperti ini, jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi abad 21 ini dengan semaksimal mungkin. Kita lakukan peregangan. Ya, kita lakukan peregangan, ambil jarak dengan kameranya. Kamera bisa diletakkan di depan. Mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Mbak Dia yang menghitung. Putar badannya ke kanan. Yo, putar, berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya lagi. 3, 4, 5, Ayo Mbak Dia masih dihitung. 8. Ada yang jalannya lurus tegak. Kemudian dari raut wajahnya pasti ada yang musam, kucel. Kalau belum mandi kan kucel ya.
kemudian pucat, ada bibirnya yang merah merona, ada bibirnya yang pucat, malas-malesan, ada yang rajin, terus ketika ada yang memanggil malah marah, tidak tahu kenapa. Nah, itu perlu kalian waspadai hal-hal yang seperti itu. Yang diwaspadai apa? Yang saat berjalan sempoyongan, kemudian orang yang wajahnya pucat, bermalas-malasan, kemudian suka marah ketika dipanggil saat kalian melihat orang itu di jalan. Kemudian kenapa ini perlu diwaspadai? Ada yang tahu enggak kenapa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Penyakit nantinya bisa menular pada kita. Itu kemungkinan yang dikeluarkan oleh pikiran kita secara langsung, bahwa mungkin orang itu ada penyakit. Nah, kalau penyakit biasanya kalau pandemi ini kan di rumah ya, tapi kalau di jalan, selain penyebab dari sakit itu apa? Coba Mbak Zalfa. Bisa juga karena obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dari Mbak Zalfa tadi menyampaikan bisa juga karena pengaruh minuman keras. Nah, kalau sempoyongan itu bisa, tapi kan di minuman keras biasanya orang itu bisa tergeletak, terus tercium juga dari aromanya. Aroma orang mabuk itu pasti khas. Tetapi kalau minum minuman atau makan obat terlarang sampai overdosis itu berbeda. Nah, dari sini kita akan membahas tentang obat-obatan terlarang, ya. Obat-obatan terlarang apa yang dimaksud? Materinya yaitu narkoba. KD 3.10 ini di awal sebagai apa? Tameng untuk kalian. Nanti cara kalian bergaul, bersosialisasi, nanti kalian akan mengetahui yang pertama adalah upayanya pencegahan, ya, upaya pencegahan narkoba. Kemudian nanti ada dampak-dampaknya dari narkoba itu apa. Terus apalagi setelah itu ada yang dinamakan hukum perundangan. Jadi antara yang memakai dan yang mengedarkan, ya, itu yang mengedarkan. Kalau kemarin yang di TV itu ada orang dari luar negeri, Italia, ya, dia sudah di Indonesia, ternyata apa yang dilakukan? Dia mengedarkan narkoba banyak sekali, yang akhirnya apa hukumannya? Hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, itu hukuman yang paling berat. Nanti hukuman yang lain seperti apa bisa kalian amati. Kompetensi dasar yang akan kalian capai, ya, menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkoba dan obat berbahaya lainnya. Itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk praktek atau keterampilan itu nanti mempresentasikan. Jadi kalian menyampaikan, kalian menjawab, kalian bertanya, itu sudah saya anggap nilai keterampilan. Kemudian IPK atau indikatornya, indikator pencapaiannya, kalian satu bisa menganalisis konsekuensi hukum serta upaya pencegahan bahaya narkoba dan obat berbahaya lainnya. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkoba. Nah, itu yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan kalian bisa mengerjakan post test atau tes awal. Ya, sebentar akan saya kirim linknya. Ini tampilan Google Form lembar kerja peserta didik. Pada jenis tes ini nanti kalian isi pretest, ya, pilih pretest, kemudian next, isi nama lengkap menggunakan huruf kapital atau besar semua, ya, isi. Kemudian setelah ini akan ada pertanyaan yang kalian jawab.
Kemudian nanti pada akhir pertemuan kalian mengerjakan post test. Oke, musiknya sudah selesai, berarti itu kurang lebih 10 menit, lebih sedikit lah. Sudah selesai mengerjakan tesnya? Oke, terima kasih Mbak Dia sudah selesai mengerjakan. Kita lanjutkan untuk ke materi intinya ya. Tadi kalian mendengarkan musik itu kan juga ada tampilan PowerPoint. Nah, itu akan saya tampilkan lagi untuk materi kita hari ini. Oke, akan saya presentasikan. Kemudian narkoba di sini adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia. Ya, ini untuk pengertian ya. Zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan maupun perilaku seseorang ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk persepsi kalian bahwa ada orang yang kita amati itu kadang jalannya sempoyongan, dipanggil tidak ada apa-apa, suka marah, wajahnya pucat. Itu mungkin bisa juga mereka mengkonsumsi narkoba ya, bisa juga. Nah, ini kalian lihat ada pengertian, ada jenis narkoba, tanda pengguna narkoba, bahaya, pencegahan narkoba, perundangan. Ini akan kita bahas ya, kita bahas. Oke, untuk selanjutnya ini adalah jenis-jenisnya. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah jamur. Ya, jamur itu kadang ada di berita, di Facebook atau di media yang lainnya ada pemberitaan ketika orang mengkonsumsi jamur, tidak tahu itu jamur apa, malah mengakibatkan pusing, pingsan. Nah, contohnya ini obat-obatan yang lain, ekstasi, kokain, heroin, LSD, tembakau gorila, ganja maupun sabu. Ya, apabila dari berbagai jenis ini ada yang belum kalian ketahui, kalian bisa lebih jauhnya browsing, googling, nanti kalian tanyakan di situ, kita bahas. Oke, kita masuk ke perundangannya. Nah, ini dilihat ada warna merah, kuning, sama hijau. Nah, di rambu-rambu lalu lintas itu apabila merah berarti berhenti, kuning itu hati-hati ya, dan hijau boleh untuk jalan. Ini sama penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika pasal 5. Golongan 1 itu berarti tidak boleh digunakan sama sekali. Untuk golongan 2 ini boleh, tetapi dengan pengawasan ketat. Yang ketiga ini bisa digunakan untuk obat dan iptek yang ada di apotek ataupun warung-warung yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, banyak merek-merek obat itu pasti ada kandungan-kandungan ini, kodin, difenoksilat, ibuprofen, itu kadang ada ya. Kalau kalian mengamati kandungan-kandungan yang ada dalam obat tersebut. Nah, tetapi untuk contoh-contoh ini yang ada di merah dan kuning ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Jangan sampai mencicipi. Nah, oke, lanjut. Kalian akan mengamati video. Ya, nanti ada 2 video di tampilan PowerPoint ini. Diamati, kalian analisa. Ya, dianalisa, bisa kalian catat dan nantinya bisa kalian diskusikan, kalian tanyakan. Oke, akan saya play atau mulai. IR, nenek pelaku pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi, berhasil ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi di rumahnya bersama 7 orang rekannya di lokasi yang berbeda.
Pelaku merupakan warga Aceh, mengambil sabu dari Medan untuk diedarkan ke Provinsi Jambi. Selain itu, polisi juga menangkap 7 orang rekan pelaku di stasiun bus dan rumah di kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 1 kg lebih dan ratusan butir pil ekstasi, handphone, dan uang tunai hasil penjualan sabu. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa adanya pengiriman narkoba dari Medan ke Jambi. Polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengintaian. Hasilnya polisi mengamankan 8 pelaku dan barang bukti di lokasi yang berbeda. Oke, ini saya tekankan lagi bahwa yang ada di video tersebut adalah seorang nenek. Seorang nenek, dia sebagai pengedar narkoba ya bersama komplotannya. Nah, masuk ke slide pengedar dan perantara. Menurut atau berdasarkan pasal 111 sampai 126 Undang-Undang Narkotika, dari pengedar, penyalur memiliki jual beli perantara ya. Ini akan mendapatkan hukuman penjara ya. Ini penjara dari 1 tahun, 2 tahun, atau malah hanya berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau hari atau minggu itu tidak mungkin ya. Dan yang paling lama atau maksimal adalah penjara 20 tahun seumur hidup, atau kasarnya adalah hukuman mati bagi mereka ini ya. Bisa kalian simpulkan tadi dari video yang sudah ditayangkan oleh Pak Fajar. Selanjutnya, nah ini pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu atau pemakai yang disebut ya, wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam kurun waktu tertentu. Ini berdasar Undang-Undang Nomor 54 Narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalau di medis itu bukan rumah sakit ya, di panti, diisolasi. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa isolasi di rumah saja itu seperti apa rasanya ya, membosankan ya, tidak ada aktivitas, susah. Nah, apalagi ini rehabilitasi karena penyalahguna narkotika. Kemudian rehabilitasi sosial, berarti sosial itu adalah masyarakat, lingkungan sekitar. Nah, dia atau pecandu itu akan susah, sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat sekitar karena dia ada di tempat rehabilitasi ya, atau tempat isolasi. Lanjut. Nah, ini ada video baik, kesadaran menjadi baik, walaupun awalnya dia melakukan hal yang negatif. Kita simak. Kedatangan warga ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar atas keinginan diri sendiri untuk terlepas dari kecanduan narkotika. Warga mengaku salah memilih pergaulan dan akhirnya mengenal narkotika sejak 6 bulan terakhir. Keinginan untuk rehabilitasi pun muncul setelah warga yang diketahui masih berstatus pelajar ini setelah berkonsultasi dengan orang tuanya. Kemudian dibantu dengan Babinsa setempat. Awal informasi ini dari orang tua, dia melaporkan kepada saya ke Babinsa bahwa anaknya ini sering memakai narkoba. Saya coba telusuri selama 2 minggu. Hanya malam minggu kemarin tepatnya saya ketemu dengan anak ini, saya bawa ke rumahnya, dan di situ saya tanya-tanya pada anak ini bahwa dia sering pakai, tapi dia pakainya sudah 2 minggu yang lalu. Saya konsultasi terus dengan orang tua bahwa bagaimana kalau anak ini kita bawa ke BNN untuk direhab, untuk menyelamatkan generasi muda ke depan.
Dari hasil diagnosis tim asesmen BNN yang bersangkutan masih harus menjalani rawat jalan untuk menjalani diagnosis lanjutan. Itu langsung kita arahkan ke seksi rehabilitasi. Di seksi rehabilitasi ini kita asesmen dulu. Jadi ada dokter yang mengasesmen. Jadi dokter ini mengasesmen tujuannya untuk yang bersangkutan apakah anak ini mendapatkan rawat inap atau rawat jalan. Jadi apabila memang anak ini misalnya kemungkinan dia adalah pecandu narkoba atau dia sudah lama menggunakan atau dia pecandu berat, itu bisa saja kita rujuk ke Badoka Makassar, Balai Rehabilitasi Badoka Makassar. Pihak BNN mengapresiasi keinginan para pecandu narkotika di wilayah ini jika datang dengan sukarela untuk mendapat rehabilitasi agar lepas dari jerat narkotika. Menurutnya hal ini merupakan hasil dari segala upaya sosialisasi BNN Polman selama ini, yang terus menghimbau segala kalangan untuk mengajak para pecandu narkotika untuk datang menjalani rehabilitasi di kantor BNN. Awal tahun 2019 ini, BNN Kabupaten Polewali Mandar telah didatangi 4 orang pengguna narkotika dengan sukarela untuk menjalani pengobatan. 2 diantaranya dibawa ke Pusat Rehabilitasi Narkotika Makassar untuk menjalani rehabilitasi lanjutan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, itu video kesadaran menjadi baik bahwa seorang pemuda, ya, warga, masyarakat, entah pemuda, orang tua, ataupun malah anak-anak, jika mau menjadi baik, maka harus terbuka, ya. Jangan menjadi orang yang tertutup. Ada informasi apapun, ya, ada ajakan baik, buruk, kita juga boleh menceritakan kepada orang tua. Yang pertama, ya, orang tua ataupun orang terdekat di lingkungan keluarga kita, jangan ke teman. Ya, jadi yang bisa membatasi, yang bisa memilah adalah orang tua kalian. Anak masih muda, penghasilannya mungkin belum seberapa, atau malah masih minta orang tua daripada dia mencari uang susah dari mencuri ataupun yang lainnya, ya, hal-hal negatif. Mungkin dia sadar berat dari teman-temannya, mungkin semakin menjauh, ya. Jadi dia ingin merubah menjadi baik, ingin merubah masa depannya biar cerah lagi, ya. Jadi dari orang tua menyampaikan ke RT, kelurahan, atau ke kepala desa, bisa dilanjutkan kemana tadi, Babinsa, kemudian lanjut lagi ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Waktunya lama, itu tidak mungkin 1 minggu, 2 minggu, malah sebulan sembuh. Nah, itu tidak mungkin, ya. Oke, setelah kalian mengamati video, ya, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompok 1 yang pertama adalah Mas Afrian, Mbak Rizky Wulan, kelompok 1, ya. Terus Mbak Erlin, Halo Pak. Mbak Dila dan Mbak Yeni, ini kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, Mbak Dia, Mbak Primi, Keisha Primi, ya. Terus Mbak Lutfiana, kemudian Mbak Mowi. Nah, nih kelompok itu kalian lakukan diskusi melalui WA. Selain dari 2 video yang sudah kalian amati, kalian mencari materi di Google. Kemarin Pak Fajar sudah menyampaikan juga di Google Classroom itu ada modul. Kalian boleh ambil materi di sana, nanti didiskusikan siapa yang akan bertanya, siapa yang akan menjawab. Maksimalkan penggunaan media, ya, penggunaan HP kalian dalam menggali informasi lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Afrian Mustafa bin Ulum. Saya ingin bertanya, yang menyebabkan orang dapat memakai atau mengedarkan narkoba itu apa? Seperti contoh video nenek yang ditangkap polisi. Oke, jangan cepat-cepat Mas. Tadi yang menyebabkan orang dapat
memakai, terus atau mengedarkan narkoba itu apa? Seperti contoh video nenek yang tertangkap polisi. oh ya, saya perjelas ya untuk kelompok 2. Yang menyebabkan orang dapat memakai ataupun mengedarkan narkoba itu apa? Seperti contoh tadi, nenek yang tertangkap polisi. Saya Rizky Makfira, saya mau tanya, cara mencegah agar tidak terpengaruh atau terjerumus dalam narkoba seperti apa? Bagus. Saya perjelas ya. Pertanyaan dari Mbak Rizky Wulan, yaitu cara mencegah agar tidak terpengaruh atau terjerumus dalam narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Semua hal yang kita lakukan itu pasti kan ada dampaknya ya Pak, dampak positif maupun negatif. Nah, dari materi hari ini saya ingin bertanya, dampak yang terjadi apabila pemakai itu tidak jerah itu apa aja ya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mbak Erlin, itu dampak yang terjadi apabila pemakai tidak jerah. Perkenalkan, nama saya Dila Anggraini. Saya ingin bertanya, hukuman yang diterima bagi pemakai ataupun pengedar itu apa? Hukuman yang diterima bagi pemakai atau pengedar itu apa? Oke, kelompok 2 jangan lupa menulis ya, nanti lupa kalian. Perkenalkan, nama saya Yeni Ayu Wardani. Saya ingin bertanya, apakah ada ciri-ciri orang memakai narkoba? Yang menyebabkan orang dapat memakai atau mengedarkan narkoba itu apa? Yang sering terjadi adalah uang atau masalah perekonomian, mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga, atau bisa juga karena ketagihan orang bisa memakai dan akhirnya ikut mengedarkan. Mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Pak. Oke. Selanjutnya silakan, siapa lagi yang mau menjawab dari kelompok 2? Perkenalkan, nama saya Gesya Prima Alasya dari kelompok 2, mau menjawab dari pertanyaan Mbak Rizky Wulan. Menurut kelompok kami, upaya yang dilakukan agar tidak terjerumus narkoba adalah dengan dilandasi pendidikan yang baik, bisa dari sekolah, lingkungan keluarga, ataupun masyarakat. Dan kita wajib menjaga diri dengan orang yang baru kenal ataupun yang sudah kenal apabila mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Oke, wah ini jos, jawabannya mantap, panjang ya, jawabannya panjang. Dilandasi pendidikan yang baik ya, dari sekolah, lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Kemudian Mbak Wulan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak, itu aja. Oke, sudah cukup. Siapa lagi selanjutnya? Kenalkan, nama saya Mawi Dotul Nazah Mufidah. Ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dila. Ya, silakan. Hukuman yang diterima bagi pemakai dan pengedar berbeda. Untuk pemakai, hukumannya adalah direhabilitasi seperti video yang tadi kita lihat. Dan untuk pengedar mulai dari dipenjara, didenda, dan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Oh ya, betul. Jadi tadi Mbak Mawi menyimak presentasi dari Pak Fajar dengan baik. Ya, hukuman bagi pemakai itu adalah rehabilitasi. Hukuman bagi pengedar adalah didenda dan dipenjara, bahkan sampai hukuman mati. Oke Mbak Dila, ya Mbak Dila tadi yang tanya. Sudah cukup atau mau ditanyakan lagi? Sudah. Perkenalkan, nama saya Nani Aziza. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni. Ciri-ciri pemakaian narkoba ditandai gejala dini yaitu hilangnya
niat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian diri, disiplin pribadi mengendur. Kemudian ada gejala fisik seperti berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, buang air besar dan air kecil kurang lancar. Oke. Ciri-ciri pemakai narkoba itu kalian bisa lihat di modul ya, di modul yang sudah saya sampaikan melalui classroom. Oke, untuk Mbak Yeni, Mbak Yeni itu di sebelahnya dijawab sama Mbak Ani. Oke deh kalau begitu, boleh. Tidak apa-apa. Mau tanya lagi enggak Mbak Yeni? Sudah cukup, Pak. Dampak bila pemakai tidak jera itu ada 3, yaitu fisik, psikis, dan sosial. Yang pertama, fisik. Akan timbul perubahan fisik pada sistem saraf, pernapasan, jantung, kulit. Yang kedua yaitu psikis. Gelisah, perilaku brutal atau mudah marah, sering menghayal, suka menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, sosial. Dikucilkan masyarakat, menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu yang berakibat masa depan menjadi suram. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Mbak Keisha, lengkap sekali ini ya yang ada di sini sudah disampaikan oleh Mbak Primi, yaitu dampak bila pemakai tidak jera itu ada 3, dari fisiknya, psikis atau psikologi maupun sosial. Saya tanya lagi ke Mbak Erlin. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Erlin? Sudah cukup buat Mbak Primi, terima kasih atas jawabannya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nani Aziza. Dalam diskusi yang sudah berlangsung dibahas mengenai penyebab orang memakai dan mengedarkan narkoba. Selanjutnya, cara mencegah agar tidak terjerumus pada narkoba, karena ada dampak buruk bagi mereka. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda gejala pemakaian narkoba dan hukuman bagi pemakai ataupun yang mengedarkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa manfaat mengikuti pembelajaran PJOK hari ini. Yang pertama yang saya memperoleh ilmu yang bermanfaat tentang bahaya narkoba, cara mencegahnya, efek atau dampak bila memakai, serta hukumannya yang akan diterima apabila seseorang memakai, berarti siap menerima rehabilitasi yang menyakitkan, dan apabila mengedarkan maka bisa memutus masa depan yang baik karena berakhir di jeruji besi atau malah dihukum mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak kasih aplaus ya. Bagus sekali. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga dari materi narkoba kalian bisa mengubah sikap perilaku ya, mengubah sikap maupun perilaku. Sikap perilakunya dirubah bagaimana? Jadi menjadi lebih waspada ya, menjadi lebih waspada terhadap apa? Ya, terhadap orang yang baru kita kenal dengan tingkah laku yang mereka tunjukkan atau ajakan yang kurang baik, yang nantinya akan berakibat fatal terhadap masa depan kalian ya. Tentunya jangan menutup diri akan hal baru. Ada masukan baru yang saya sudah sampaikan tadi. Apabila hal baru itu negatif, kalian sampaikan ke orang terdekat, keluarga dulu, orang tua. Apabila di sekolah berarti sampaikan ke gurumu. Pak, Bu, saya tadi habis ditemui seseorang, si kuning, si merah. Sampaikan, saya tadi mau diberikan permen, saya diberikan makanan, ditawari obat. Nah, itu ditanyakan. Ya, apabila kalian sudah terlanjur menerima, jangan dikonsumsi, disampaikan dulu, dicek. Karena hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan itu lebih baik
Ya, lebih baik harus dengan resep dokter kalau kalian sakit. Ya, sakit berat, sakit ringan pun kalian harus ke dokter dalam masa pandemi ini. Mbak Rizky Wulan, silahkan bisa dipimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Mbak Rizky. Kegiatan hari ini berdoa mulai. Hai. Oke, terima kasih Mbak Rizky Wulan, terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu hadir di pembelajaran PJOK melalui Meet atau Google Meet ini ya. Terima kasih dan jangan lupa patuhi prokes yang ada, jangan sampai berkerumun. Oke ya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya matikan dulu rekamannya.